Tapi saya berpikir pada waktu itu sebagai orang awam yang belum pernah coba, saya itu berpikir kalau di gerbong cewek aja orang berantem, apalagi di gerbong cowok pasti tikam-tikam lah ini. Jadi saya takut, saya takut-takut apalagi lihat kayak orang desak-desakan. Waktu selama kurang lebih 1 jam saya perjalanan itu terisi dengan maksimal gitu. Efektif berarti ya? Iya, yang mana saya tidak bisa melakukan itu kalau saya bawa kendaraan sendiri. Ternyata cuma butuh komunikasi doang. Komunikasi aja. Semua orang yang di situ bukan robot kok. Semua itu manusia sama seperti kita. Nah, beruntungnya saya bukan Raffi Ahmad, Bang. Bisa lihat hunian-hunian. Bisa hunian kita yang udah serah terima itu ada 4. Ada yang di Jati Bening. Itu di Jati Bening itu Bekasi ya, Bang? Bekasi, ya, Bang. Bekasi. Itu benar-benar turun jalan langsung itu sekitar 600 meter kalau itu. Ya. Terus ada yang KRL itu nempel, Bang. Kalau KRL itu di stasiun Cisauk Point. Cisauk itu definitely nempel, Bang. Cisauk tuh daerah itu apa? Tangerang juga. Ayon ya. Ayon Serpong. BSD. Jauh dari situ. Oke. Gitu. Kita punya yang tadi kan udah disebutin di awal tuh, kita tuh koneksi kan. Koneksi itu koneksinya sama LRT pertama, karena kita namanya lrtcity.com, yang member itu kita ada Cisauk Point sama KRL, itu stasiun yang dari Tanah Abang ke arah BSD. Oke. Kalau yang busnya kita punya di Ciputat, Bang, di depan Tip Top. Ya. Ada namanya Oase Park. Itu benar-benar kita karena kerjasama sama Damri. Jadi kita di fullnya Damri kita ada hunian apartemen di situ. Di poolnya Damri. Iya, poolnya Damri depan Tip Top. Nah, itu kita kerja sama Damri, itu kita ngembangin hunian di sana. Di sebelahnya sopir tuh ya. Di sebelahnya sopir. Sopir ya. Ini rumah kita, ini sopir sih. Kalau dia lihat di brandingnya mereka di lrtcity.com, kita bisa dilihat, kecek ke situ juga. Itu iklannya mereka memang hunian yang BRT. Bis Rapid Transit. Dari situ kalau mau naik MRT kan cuma sekitar 7 sampai 15 menit ke Lebak Bulus. Fatmawatinya dekat udah ya. Lebak Bulus ya. Lebak Bulus betul. Oke. Jadi kita ada di keren situ. Sih. Satu lah, Bang, kasih ke saya. Bisa lah, Bang, nanti. Yang mana deh? Yang mana sih? Yang mana aja ya. Kalau dari saya sih kebetulan diskon 50%, Bang. PPN-nya kan lagi dibantuin pemerintah nih, Bang, ada diskon PPN 50%. Sedekat itu ya LRT City ya. Keren sih. Keren banget, Bang Abdul, tiba-tiba sedekat itu. Sedekat itu. Iya. Udah kejual semua itu, Bang? Kalau yang paling prime di Jati Bening, lot satunya udah kejual semua, Bang. Kalau yang paling deket tadi Abang Abdur turun di stasiun Cawang, kan ada yang mau topping up tuh, Bang, ada bangunan struktur. Itu namanya LRT City Tebet, Bang. Daerah Tebet. Itu 3 transportasi umum, Bang. Sudah laku semua juga? Tower 1-nya sudah. Tinggal mau launching tower 2. Tower 2-nya mau launching. Nah. Boleh itu lah. Premium banget kan, Bang, ya? Langsung deh. Boleh lah, lempar-lempar, Bang. Bisa lah, Bang. Gampang lah. Nanti kan saya nggak apa-apa deh, 50 episode nggak apa-apa deh. Barter. Ini udah bukan kode lagi nih, request langsung. 50 episode, masalahnya, Bang, kameramen kita pensiun. Kita ini vlog aja pakai HP. Oke, Bang, kalau ngomong-ngomong soal transportasi publik, kita balik lagi nih, seorang Abdur Arsyad yang doyan atau seneng banget sehari-harinya itu pakai transportasi publik. Menurut Bang Abdur sendiri, dengan begitu banyak kemewahan yang dimiliki Jakarta, sarana prasarananya gitu. Menurut Bang Abdur, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh Bang Abdur selaku pengguna gitu ya, dalam memandang transportasi publik di Jakarta gitu? Menurut Bang Abdur, apa challenge terbesarnya, dan ya mungkin apa yang bisa Bang Abdur lakukan? Ya, gitu? Sudut pandangnya Bang Abdur nih, kalau boleh nambahin, Om Don, kayak selama Bang Abdur gunain KRL, Transjakarta, terus kalau misalnya Bang Abdur ngayal deh jadi gubernurnya DKI lah gitu kan. Kira-kira apa yang mau dirapihin lagi, dibagusin lagi gitu, Bang Abdur? Apa sih gitu? Barangkali keresahan lah kita ngomongnya. Kalau orang komunikasi luar biasa. Kayaknya challenge terbesar Jakarta tentu masih, menurut saya nomor 1 masih macet sih. Macet ya? Masih macet, karena
Kalau LRT KRL tuh enak dia Hmm. punya rel sendiri. Tapi kalau Transjakarta, Mikrotrans itu dia tantangannya dia masih berebut macet. jalur, iya. Jangan kan yang non BRT, yang BRT aja macet karena pengguna lain pun masuk ke jalur Ke jalurnya gitu. ya. Iya. Oke. Jadi tantangannya masih di kemacetan itu. Oke. Gimana membuat hingga Transjakarta itu betul-betul bisa setepat waktunya layaknya LRT dan KRL. Ya, betul. Nah, itu tentu tantangannya di macet. Lalu kemudian tantangan lainnya di keamanan dan kenyamanan gitu. Mungkin kenyamanan mungkin kita sudah dapat, tapi keamanannya itu kadang kita masih menemukan copet. Tidak, maksudnya di thread Twitter tuh yang copet kayaknya sudah jarang ya. Tapi kayak orang yang pelecehan itu tuh masih ada di ini. Dan bahkan yang saya tuh agak shock karena beberapa waktu yang lalu di X itu kan ada tuh yang bikin thread, dia tuh ada bapak-bapak ngevideoin dia terus gitu. Videoin diam-diam tanpa konsen betul, gitu ya. Lalu kemudian ketika dia ketahuan, dicek ternyata HP-nya itu penuh dengan memang banyak video-video penumpang-penumpang lain juga dan itu semua cewek gitu. Iya. Nah, di situ saya takut lah. Kan saya ini orang yang setiap kali naik Transjakarta maupun KRL saya selalu videoin. Saya kan butuh bikin konten kan. Iya, jadi saya tuh videoin gini-gini. Jadi saya pikir kayak Bapak ini gara-gara dia nanti saya yang akan dicurigai orang gitu. Jadi HP saya ini kalau dicek Bang itu isinya ini footage. Ya. Dan tanpa sengaja pasti kan kerekam juga orang. Iya, walaupun saya tidak memang tidak ke orang gitu, ya, lebih ke view-nya, aja suasana ya. gitu ya. Jadi kayak ambience orang-orang pada pegangan di situ. Jadi saya semua tangan-tangan gitu-gitu. Jadi saya pikir aduh Bapak ini bikin pekerjaan aja. Jadi itu sih keamanan itu walaupun memang sudah gercep ya, petugas-petugas kita sudah gercep dan segala macam. Karena juga ada CCTV-nya juga kan, Bang. Iya, tapi mudah-mudahan itu bisa kita kurangin bersama, tidak hanya dari pihak penyedia moda transportasinya, tapi kita sebagai pengguna juga mudah-mudahan kita bisa saling mengawasi itu. Kemudian juga mudah-mudahan di setiap memang Jakarta oke lah, udah cakep lah Jakarta ini, kurang lebih udah cakep lah. Tapi untuk kota-kota penopang Jakarta ini, kadang keluar dari stasiun aja nggak ada trotoarnya gitu. Jadi untuk jalan kaki aja udah masih susah gitu. Jadi mudah-mudahan sih hal yang bikin kita nyaman untuk jalan kaki itu juga diperhatikan. Apalagi untuk stasiun-stasiun yang di luar kota Jakarta ini, mudah-mudahan bisa dibikin juga sehingga orang lebih nyaman gitu. Gitu sih. Itu kayaknya. Keren banget. Challenge-nya itu ya. Kayaknya udah pemikiran gubernur kayaknya ini. Enggak sih, Bang. Nggak minat ini Bang, nyalon gitu. Saya mau ngambil wakil wali kota Tangsel, cuma udah ada udah keduluan. Mungkin daerah lain Bang, barangkali kan tadi bilang sempat nyinggung kota-kota penopang Jakarta, Tangsel kan satu, yang lain mungkin ada. Depok barangkali Bang, Depok. Bang, gini aja Bang, gua kan warga Bogor, kayaknya gua perlu bupati yang bener deh Bang. Enggak sih Bang, saya enggak sih Bang. Saya nggak punya Bang, saya nggak punya kemampuan saya untuk memimpin sebuah daerah gitu. Kayaknya butuh orang yang nggak kepikiran deh. Nggak kepikiran. Saya kalau ditanya, Dur, misalkan kamu jadi pemimpin Depok, apa yang kalau mau lakukan? Nggak tahu saya nggak tahu. Udahlah hidup aja pokoknya. Yang penting hidup aja ya. Citayam Depok ya Bang ya? Depok maksudnya. Dulu kita kan maksudnya Kabupaten Bogor. Tapi mungkin setelah Depok mekar itu menjadi kota sendiri, dia masuk Depok tuh. Depok tuh penuh dengan hal-hal keajaiban. Banyak hal ajaib ya. Terjadi di Depok gitu. Baru-baru orang yang influencer yang nyiksa bayi. Oh iya. Depok. Depok. Oke. Depok Pride. Depok Bos. Kalau dulu apa? Covid pertama Depok. Sorry ya. Nah, kalau ngomong gitu, ada tips atau saran nggak Bang buat orang-orang yang mungkin lagi cari hunian atau barangkali menurut Abang lokasi itu jadi salah satu pertimbangan kah misalnya gitu untuk milih hunian? Itu tadi yang saya bilang di awal Bang, semua orang pasti pengen gitu. Kalau diberi kesempatan untuk semua orang punya kesempatan yang sama untuk dapat hunian di yang daerah yang terintegrasi transportasi, pasti semua orang akan pilih itu. Pasti semua orang pilih itu karena
uh, kadang yang bikin orang nggak naik transportasi umum itu karena dia mikir kayak ribet kan. Jauh Dia juga dari jauh huniannya. dari ini. Karena kadang kayak misalkan, taruhlah misalkan teman-teman misalkan yang di Jagakarsa taruhlah ya. Taruhlah yang di Jagakarsa misalkan. Dia mau naik, taruhlah pilihannya dia di Lenteng Agung. Ya, Untuk naik naik KRL. Misalkan. Itu aja kalau dia tidak terlalu dekat dengan Lenteng Agung, dia mau nggak mau harus pakai kendaraan pribadi kan. Nah untuk parkir di Lenteng Agung aja PR sendiri itu. Itu udah PR sendiri. Itu parkirnya di Lenteng Agung sekecil itu, padat banget lagi kayak gitu. Agak susah itu. Jadi kalau dia bisa memilih untuk jalan kaki ke Lenteng Agung, tentu pasti dia akan ambil opsi itu. Jadi ketika ada hunian-hunian yang memang dekat, bahkan 0 km dari pusat transportasinya, pasti orang akan pilih sih. Jadi memang orang kalau pilih hunian, akses transportasi adalah salah satu faktor yang akan menentukan sih. Iya. Karena bisa jadi karena nggak semua orang juga punya kendaraan pribadi juga kan Bang ya. Betul. Jadi makanya menggantungkan harapannya ke transportasi publik tadi. Iya. Dan saya senang ketika LRT City gitu membangun dengan konsep yang seperti dia TOD tadi itu ya. Karena memang menurut saya untuk kita yang maksudnya perkotaan, bahkan di tingkat kecamatan aja untuk zaman sekarang itu transportasi umum itu sudah menjadi kebutuhan primer harusnya. Dia tidak lagi sekunder, bukan lagi tersier gitu. Kalau untuk kita di kota ya transportasi umum itulah kebutuhan primer gitu. Jadi bahkan buat misalkan teman-teman di kota lain yang mungkin belum sebagus Jakarta ya, ini saatnya teman-teman menuntut orang yang pemangku jabatan di sana pemerintahnya untuk mulai bikin. Jangan tunggu macet dulu baru bikin. Mumpung masih lowong, mulai bikin konsepnya tuh dibikin gitu. Karena kalau tunggu macet dulu kayak taruhlah ya Makassar, Surabaya, Bali, Jogja itu udah susah tuh. Susah itu. Itu kota udah macet. Malang bahkan ya mau dibikin ya pasti akan lebih macet lagi sama kayak Jakarta tiba-tiba kita bikin kan macet kan. Awal-awal bikin. Jadi mudah-mudahan itu karena telat ya Bang ya bikinnya. Ketika teman-teman di kota-kota yang mumpung belum macet, desak itu untuk transportasi umum itu dibikin dengan baik gitu. Ingat pesan dokter berarti kan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Iya. Oke, menarik banget ini diskusi dengan Bang Abdur. Nggak berasa, nih udah berapa menit nih Om Don? Durasi. Udah 1 jam. Jangan habis dulu dong. Jangan habis dulu dong. Kontrak apartemennya belum ada. Pokoknya sampai ada kontrak di sini. Baru berhenti. 50 episode barter 1 unit, baru kita berhenti ya. Jadi kan kalau Bang Abdur udah ngasih tips tuh buat apa? Buat milih hunian yang ada terintegrasi atau tadi istilahnya TOD. Betul. Transportasi publik. Itu buat teman-teman nih Bang Abdur yang mungkin nonton terus fans beratnya Bang Abdur juga bisa lihat kalau kita jelasin kan panjang lebar nih. Di lrtcity.com itu lagi-lagi ada tuh semua project kita. Ya kan? Itu ada juga. Nah, kalau dari kita nyaranin kalau teman-teman mau lihat yang lucu-lucu, buka juga abdurarsad.com ya. Betul, Bang. Di abdurarsad.com itu ada tiket kontra spesial. Ada tiket juga. Ada yang lain-lain juga Bang kalau saya klik itu kan. Bukan cuma tiket aja. Ada kegiatan-kegiatan Bang Abdur juga. Ada digital download juga di situ. IG-nya apa IG-nya? Kalau LRT City? Kalau IG-nya LRT City itu LRT City Official. LRT City Official. LRT betul. LRT Official. Oh, LRT City aja ya. Oh, nggak ada official Bang. Nggak ada. Bintang biru. LRT City. CITY. Daripada kita berdebat Bang, kita kasih kerjaan editor aja di sini. Kerja. Pindah di situ. Tiba-tiba pindah Bang. Tiba-tiba. Nah, kata BMKG kan Bang, ada lagi keseret ke situ. Ke situ. Nih teman-teman ya, kosong ya, tidak ada apa-apa. Ada dula-dula. Ini nih. Keren banget. Nyusahin editor emang. Keren banget. Gak bisa pulang jam 4 Gak bisa pulang. Dikejar deadline. Lembur deh. Langsung update nanti Bang di Instagramnya. Ya budak korporat. Tapi tenang, pulangnya nggak macet, naik transportasi publik. Naik LRT dong. Naik LRT. Makanya enak banget. Bahkan saya tuh tadi kan lewat bawah Bang. Saya kan karena
naik busway, saya itu turun di bawah Oke. trotoar, baru saya masuk. Ketika saya masuk ke sini, baru saya lihat ke atas. Lah, ada jembatannya sampai. Konek ke sini. Sebenarnya kalau tadi saya naik LRT, saya Langsung, lewat jembatan Bang, iya. ini langsung. Enak banget. Berarti salah tim kita Bang, nggak briefing harusnya. Enggak, sayanya yang salah masuk, Bang. Oh, salah masuk. Iya, karena Cawang tadi tuh kayaknya tulisannya terlalu banyak gitu. Saya bilang, ya kan, lewat sini kali ya. Terus saya turun, ya Transjakarta. Tapi yang Cawang ke Cikoko itu emang agak bingung Bang. Kalau baru turun di situ pasti bingung. Ini tiba-tiba ke bawah aja kan kita ke busway kan. Ya. Harusnya ke kanan lurus Ya, terus. betul. Makanya keren sekali, sumpah. Iya, Keren iya, sekali iya. memang. Kantor, apalagi kalau kantor udah Wah, dekat sama transportasi Transportasi umum, publik, ya. rumah juga iya, wah enak banget setiap hari. Stresnya jadi berkurang kan Bang? Iya. Ya, ya. Bisa buat ya kayak Bang Abdur. Kalau Bang Abdur kan tadi di transportasi umum dia bisa bikin ide-ide konten-konten, Iya. terus materi-materi Betul. buat turnya juga. Bahkan gini Bang, kita kayak misalnya pulang kerja nih, Hmm. lagi sumpah atau apa, kita biasanya kayak punya hal yang kita suka untuk tonton. Misalkan Iya. kayak, misalnya abang suka nonton highlight Apalah. Liga Inggris misalnya, Iya. apa segala macam. Nah itu tuh momen-momen di saat pulang kerja di dalam transportasi umum itulah kita bisa manfaatin. Iya. Karena ketika kita sampai rumah kan bukan waktunya kita untuk me time dengan diri kita. Benar. Gitu. Kita berbagi waktu dengan anak kita, Keluarga, dengan istri kita istri, dan segala iya. macam gitu. Ya. Kalau kita sampai rumah kita pakai waktu 1 jam nonton YouTube sendirian lagi, pasti istri ngamuk-ngamuk lah. Nah, ketika saya menemukan di moda-moda transportasi umum inilah, saya bisa me time untuk menonton hal-hal yang saya suka. Iya, iya. Gitu. Oke. Itu salah satu kemewahannya Iya. gitu ya, maksudnya Salah satu kemewahan yang tidak didapat kalau kita bawa kendaraan sendiri. Ya. Gitu. Sesuai ada salah satu jargonnya kita kan, akibat pulang cepat, Bang. Jadi orang-orang yang udah tinggal di RT City itu biasanya mereka suka bikin postingan tuh di Instagram akibat pulang cepat. Nambah anak mereka, Bang. Wah. Jadi kan akibat pulang cepat bisa mampir ke Kimia Farma Kondom kayak apa kayak gitu kan. Akibat pulang cepat nambah anak, Bang. Iya. Stres nggak ada kan? Kantor nempel stasiun. Iya. Pulang jalan kaki cuma 300 meter. Iya, nambah pin ibu hamil aja. Namanya pin, oh iya. Ada pinnya ya. Iya. Jadi ngecerita teman saya pakai pin banget. Nggak berasa banget nih. Nggak berasa Iya. banget obrolan kita sama Bung Abdur Arsyad. Oke, terkait tentang transportasi publik juga di Jakarta, di Jabodetabek khususnya gitu ya. Dan betapa memang seseru itu ya Bang naik transportasi Seru, Bang. publik ya. Oke, tapi kalau menurut Abang yang perlu sekali Pak dalam jangka pendek dibenahi gitu dari sarana transportasi publiknya itu Bang, sebagai pengguna Abang ngelihatnya apa Bang? Apa sih yang kurangnya gitu atau yang perlu diimprove-nya lah gitu kan? Mungkin kita bilangnya ini belum sempurna banget gitu ya, walaupun sudah bagus ya Bang. Iya. Transportasi publik di Jakarta. Tapi kalau dari sudut pandang Bang Abdur, apa nih yang paling bikin kayaknya perlu dibenahin? Stasiun-stasiun tuh walaupun tempat-tempatnya kecil-kecil tapi masih memadai. Misalkan kayak ada stasiun yang WC-nya cuma 2, tapi kan ada gitu. Ada. Oke, bukan yang tidak ada Bukan sama yang sekali. nggak ada. Contoh misalkan Cawang nih. Mm-mm. Cawang itu saya pernah sampai sore-sore gitu ya. Sore sekitar mungkin jam 5 lebih dikit gitu ya. Sore-sore di stasiun Cawang. Kemudian saya lihat orang lagi gelar sajadah di depan Roti Maryam. Ada Roti Maryam, orang gelar sajadah. Terus saya mikir, Bang, sholat asar di sini, Bang. Terus kata dia, oh enggak, Bang. Kalau sholat asar masih bisa tuh di musola. Di musola. Nah, itu Nah, terus saya sholat asar di musola. Musolanya ya mungkin seruangan inilah, Bang. Ya. Musolanya itu. Lebih gede dikit tapi. Mungkin lebih gede 1 meter kali ya. Saya sholat asar di situ. Terus saya mikir kayak, itu orang tadi ngapain gelar sajadah di situ ya? Terus saya keluar lagi, saya lihat, mereka ternyata gelar sajadah itu persiapan sholat maghrib. Karena kalau maghrib, di musola itu tidak cukup itu. Akhirnya mereka ngepel di depannya Roti Maryam kalau nggak salah. Roti Maryam. Jadi tempatnya agak luas gitu. Ya. Mereka gelar karpet tuh. Ya, Nah artinya, oke, musolanya kecil, tapi kan ada Ada. alternatif lain gitu. Ya, Jadi ya, maksud ya. saya masih terus dibenahi sama teman-teman gitu. Maksudnya orang tahu bahwa apalagi Cawang ya. Cawang ini mungkin pertemuan antara Transjakarta, LRT. KRL. Jadi salah satu stasiun yang mungkin selain Manggarai ya, mungkin Sibuk, ya. akhirnya dia butuh musola yang lebih gede, akhirnya dibikin.
Jadi kayaknya setiap maghrib roti Mariam itu tutup gitu kayaknya. Karena ramainya orang mau sholat maghrib ya. Iya kan biasa abis salam langsung, bang roti Mariam 1 bang. Gitu. Jadi langsung, abangnya juga abis salam langsung, oh oke siap. Tapi kalau Jumat nggak ada kan, takutnya roti Mariam diminta ini bang, Jumat berkah. Nggak, kalau Jumatan kayaknya nggak di situ deh. Jumatan, saya belum pernah sih Jumatan di stasiun, saya nggak tahu. Kayak misalnya Manggarai itu mungkin ada kali. Kalau Manggarai kan gede kan, kayaknya Manggarai ada Jumatan bareng kali. Tapi kalau yang di daerah lain, di stasiun yang lain mungkin di masjid-masjid terdekat kali ya. Belum pernah sih saya. Selain itu kan Bang Abdur sendiri kan, kalau dilihat di konten-konten kontrasnya nih kan, setiap akhir tuh pasti ngitung nih Bang Abdur. Ya kan, mulai dari biaya parkir, terus sampai pulang, sampai balik lagi, detail banget karena sesuai nih. Mentang-mentang anak matematika ya. Pendidikan matematika. Hitung-hitungan doang. Sederhana sih doang. Nggak pakai rumus berumit ya Bang. Kalau di secara hitung-hitungan Bang Abdur menghitung antara Bang Abdur membawa kendaraan sendiri dengan menggunakan transportasi publik itu perbandingannya gimana sih Bang Abdur? Apakah jauh banget atau ternyata masih bisa terlalu masih deket sehingga mungkin ada tarif yang perlu disubsidi lagi, atau menurut Bang Abdur udah cukup nih sekarang karena dari Bang Abdur bawa kendaraan pribadi entah itu motor ataupun mobil, dengan Bang Abdur pakai komuter lain, terus transit pakai Gojek biasanya kan, atau pulang nebeng dianterin. Nah kayak gitu, perbandingannya seberapa hemat sih kalau Bang Abdur sendiri ngebandingin? Jauh bang, banget ya? Jauh banget, nggak bisa dibandingin bahkan menurut saya. Bawa kendaraan pribadi dengan naik transportasi umum tuh, bisa 17.000 kadang, itu udah pulang pergi itu. Kalau transportasi umum nggak mungkin, kalau naik kendaraan pribadi nggak mungkin. 17.000 itu bahkan pakai motor yang paling irit pun bensin habis sudah. Depok dari Pancoran Mas Depok itu ya sampai ke Jakarta, kemudian balik lagi. Udah habis juga itu bensinnya gitu. Apalagi sekarang kita tahu harga bensin, maksudnya harga bahan bakar sekarang tidak semurah yang dulu ya. Jadi, betul. Jadi berasa itu pasti. Itu perbedaannya berasa sekali. Apalagi boleh kali ya saya cerita saya tidak tahu. Boleh Pak. Boleh apa? Apalagi misalkan kayak salah satu operator misalnya kayak Jaklingko gitu kan, dia itu menerapkan tarif itu ada tarif integrasinya bang. Saya juga baru tahu tuh. Jadi kayak misalnya kita naik lebih dari satu moda, multimoda, minimal dua moda transportasi, itu bisa dia potong maksimalnya di Rp10.000 doang gitu. Mentok di 10.000. Mentok di 10.000 doang. Soalnya kalau saya pernah pakai Jaklingko itu cuma ngetep doang bang, nggak kepotong tuh saldo tuh bang. Iya kan, kalau naik Jaklingko tuh ngetep doang nih dari kantor, itu naik di depan ada, biasanya kan dia berhenti di tanda-tandanya, kan nggak bisa sembarang yang tadi kayak Bang Abdur bilang, ngetep, terus kita mau misalnya ke warkop atau kemana yang dekat kantor di jam makan siang kayak gitu, itu 0 tuh bang. Iya, itu yang mikrotrans kan? Iya, yang mikrotrans. Nah, kemudian yang KRL itu yang Jaklingko itu yang misalnya kayak kita naik MRT. MRT kemudian MRT aja misalkan taruhlah ya dari Lebak Bulus ke Bundaran HI taruhlah 14.000 tuh. 14.000. Kemudian dari Bundaran HI taruhlah kita naik Transjakarta ke daerah mana gitu kan 3.500. 3.500. Itu jadinya 17,5. Itu kita jadinya bayarnya cuma 10.000. Ada diskon. Maksimalnya cuma di 10.000, bahkan bisa kurang dari 10.000, tapi maksimalnya bisa 10.000. Jadi semurah itu. Jadi makanya kalau dibandingkan dengan kita bawa motor Lebak Bulus Bundaran HI, nggak mungkin Rp10.000 gitu. Belum stres macetnya ya. Sampai di ini kita dorong kali ya. Campur apa? Campur. Bensinnya campur. Dapat bensin campur nih bang. Campur dorong. Ya gitu. Jadi belum ditambah stresnya juga kan? Iya, belum ditambah stresnya juga gitu. Iya. Jadi murah banget bang. Makanya iya. kalau buat kita yang tinggal di Jabodetabek ini ya, maksudnya sangat mudah untuk mengakses ini. Rugi banget kalau kita tuh nggak pakai transportasi umum. Kalau mungkin kita di daerah yang memang transportasi umumnya tidak ada, bahkan yang masih jarang, kacau balau, susah kita pakai kendaraan pribadi, oke lah, masih diwajarkan. Tapi kalau di Jakarta ini dengan sebagus ini ya, maksudnya kenapa sih masih transport? Ya kalau mungkin jam 12 malam kali ya keluar, ya nggak apa-apa dah itu. Tapi yang kayak dalam keseharian kita, kecuali dalam keadaan darurat, misalkan antara istri sakit atau apa mungkin. Tapi maksudnya kayak dalam keseharian kita bekerja itu, kayaknya transportasi umum itu pilihan yang sangat masuk akal gitu.
Itu sih. Tuh Om, dengerin Om, jangan bawa kendaraan pribadi Om Don. Iya, tadi naik Tadi kesini naik apa? LRT dong. Naik LRT. dong. Kecuali abang masinis, emang membawa kendaraan sendiri. Karena emang harus dia yang bawa. Kemudian rumah dekat LRT Cibubur, tapi Harjamukti. LRT ini ada masinisnya nggak sih? Atau dia Nggak jalan ada. sendiri? Kalau ini nggak ada Bang, nanti Abang Oh, dia jalan sendiri nih? nanti Abang kan kesana yang berlawanan nih. Abang mau mati rokok kan? Hantu dong nih. Bukan kereta hantu. Abang kan berlawanan nih kan, naik yang gerbong paling pertama Bang. Ah, Videoin sama Abang. nggak ada orangnya itu. Nggak ada orangnya Bang. Kok bisa dia berhenti ya? Wah, Bingung kan Bang? inilah teman-teman. Takut saya nih. Takut. Soalnya tadi kalau saya dari Kampung Rambutan tadi naik Jaklingko, naik yang Mikrotrans itu 0 rupiah, naik turun di stasiun LRT Kampung Rambutan ke sini cuma 6.000. Iya. Udah hemat banget tuh, nanti balik lagi cuma habis pulang pergi 12.000. Oke. Ya kan, makan di warteg aja kadang bisa 15.000 loh. Benar Bang. 12.000 dari Kampung Rambutan. Dari Kampung Rambutan. Jadi buat teman-teman yang nggak percaya, cobain aja. Iya. Iya, semurah itu makanya. Semurah itu. Semurah Kalau itu. transportasinya semurah itu, kalau hunian kita sedekat itu, Bang. Sedekat Oke. itu. Sedekat itu. Sedekat itu LRT City. Keren nggak sih? Keren nggak sih? Keren banget. Jadi nih kontrak nih. Dari tadi udah dipuji-puji terus nih. Draftnya belum ada. Draftnya belum ada. Masih Bisa. di print Bang. Mungkin habis Masih ada ini. waktu kali ngetak-ngetik. Kita ngerjain editor lagi nggak? Nggak usah lah ya. Data KTP, NPWP mau nggak? Buat di data, di kontrak. Mau lanjut Om Don? Oke. Enggak. Seru aja sih ini ngobrol-ngobrol bareng Bang Abdur nih artinya. Kalau sama Bang Abdur ya pasti gitu lah. Sama Bang Abdur nggak akan berhenti ya Bang. Bisa sampai tengah malam kalau dilanjutin terus. Bisa kan? Tapi saya ngerinya kontrak. kalau sampai tengah malam tiba-tiba ditelepon Bang Mamat datang ke sini juga. Nyusul. Wah, agak susah Bang. Kalau sampai malam Mamat nggak kelihatan lah dia. Nggak kelihatan. Sama kayak Agak susah. nggak ada masinis LRT, nggak ada masinis ya Bang. Nggak Wah, kelihatan. jangan-jangan. Jangan-jangan masinisnya Bang Mamat. Iya, menyatu dengan alam ya. Menyatu dengan Menyatu alam. dengan alam. Tapi Mamat nanti kita itu. coba cek konsumen kita, takutnya ada Bang Mamat tuh kan. Ah, siapa tahu. Takutnya Bang Abdur ngomel, ternyata Mamat dah punya duluan. Tapi Kok Tapi gua bagus sih kalau misalkan kayak LRT ini kan dia nggak ada ininya, Ya nggak ada masinis. nggak ada masinisnya. Pakai Ini komputer. bagus kalau Mamat naik. Loh, Jadi kenapa? dia nggak bisa ngebajak kan? Nggak bisa ngebajak. Baca. Dia kalau Siapa yang mau dibajak ya, iya Bang? kosong nggak ada sama dia terakhir. Wah dia kalau naik pesawat, naik KRL, naik Bisa Transjakarta mah dibajak sama dia. Untung lah ini. Makanya Untung lah kedepannya kayaknya semuanya harus Ya kayak gini ya, Bang. tanpa Ya, pengemudi. Tanpa pengemudi. Iya. Tanpa juru mudi. Tanpa juru mudi biar Tanpa Mamat nggak juru bisa mudi. ngebajak. Tapi tadi udah banyak sih Bang Abdur ngasih Ya. inputan, ngasih insight gitu ya, ngasih sudut pandang juga tentang terutama sebagai pengguna ya gitu ya. Kita Terus ngeliatnya semenjak Bang Abdur ini berkonten ya Bang, Ya. berkonten yang konten-konten kontrasnya, terakhir juga episode 39 Bang Abdur, terus ini, saya ngeliat di komen-komenannya banyak yang terinfluence untuk menggunakan transportasi publik. Iya. Pahala Bang ngalir terus tuh Bang. Alhamdulillah, amin. Tapi banyak juga yang iri iri sama maksudnya gimana, Bang? Jakarta. Oh, akhirnya teman-teman yang di luar Jakarta ya. Betul. Wah kok kayak gitu ya di Betul, Jakarta ya, kita betul. di daerah kita masih belum nih gitu. Iya. Ada yang kayak gitu juga Bang Iya. komen-komennya. Iri sama Oke. Jakarta karena Jakarta, Mas Jakarta dan kota-kota penopangnya ini begitu terintegrasi dengan segala macam transportasi ini. Ya. Mungkin banyak juga di luar kota sana itu, maksudnya di luar Jakarta sana yang rumahnya itu taruhlah di Bogor, kerjanya itu seperti yang di Jakarta yang jauhnya, tapi itu tidak semudah dari Bogor ke Jakarta gini loh. Oh iya iya. Dia itu Secara yang- jarak sama. Iya, tapi secara jarak sama, kemudahan tapi beda banget. secara kemudahan tuh dia harus 2 jam, motoran sendirian, yang gitu-gitu. Nah kita tuh tinggal naik doang loh, naik, Iya, set, iya, iya. santai sampai gitu. Jadi Iya. makanya saya tuh berharap sekali, mudah-mudahan transportasi itu tidak hanya digaung-gaungkan doang, tapi betul-betul dicanangkan gitu, dicanangkan dan dikerjakan. Jadi tidak hanya Jakarta, tapi ya minimal kota-kota besar di Indonesia di setiap pulau yang ada inilah dibikin gitu. Cocok jadi duta transportasi massal nih kayaknya. Iya. Nah, udah nih. Tolonglah Kemenhub aja sini. Kemenhub sini. Kayaknya mau ikut Oktober kayaknya, mau ikut. Ada apa tuh? Oktober ada apa ya?
kan siapa tahu dapat jatah. Oh enggak. Kemenhub ini aja bayarin 1 unit apartemen ada apartemen di saya, sini. ntar saya yang ngatur. Sekarang kontennya ke Kemenhub mintanya. Ya, gitu aja. Tapi kan bukannya dengan ikut di sebagai policy maker gitu Bang, akhirnya apa yang jadi keresahan Bang Abdur tentang transportasi publik yang mungkin pengen disebarluaskan ke seluruh di luar Jakarta, lebih mudah kan jadi ya? lebih mudah Bang. Kalau jadi pejabat misalnya, bikin policy, kan kepikiran kayak gitu nggak? Atau ada pandangan lain? Iya betul juga dengan begitu. Tapi saya tidak melihat posisi saya sekuat itu ketika berada di sana gitu. Dengan background saya, itu kayaknya ketimbang saya ngatur orang, kayaknya saya yang diatur deh. Kayaknya saya yang diatur. Jadi saya belum punya posisi seperti itu. Ntar lah suatu saat kalau misalkan memang bargainingnya lebih kuat apa segala macam mungkin ya. Tapi saya masih berharap sih kayak taruhlah kayak Kemenhub yang dulu misalnya kayak Pak Ignatius Kemenhub ya Pak Ignatius Direktur KAI kemudian jadi Kemenhub kan? Sempat jadi Menteri Perhubungan. Iya, sempat jadi Menteri Perhubungan dari Direktur KAI kemudian beliau KAI ngatur KAI terus kemudian naik jadi, maksudnya mudah-mudahan ada lagi orang-orang kayak beliau gitu. Iya, yang peduli sama sosoknya publik ya. Bayangin KRL yang dulu orang naik sampai di atas. Sempat ngalamin nggak Bang dulu? Itu saya belum di Jakarta. Belum di Jakarta. Tapi mungkin lihat di TV aja kali ya. Orang sampai segitunya gitu ya naik KRL ya. Saya sempat ngalamin soalnya pertama kali cari kerja kayak gitu, saya sempat netes air mata Bang, karena lihat anak kecil. Sampai anak kecil pun kayak susah ditaruh di atas di tempat taruh barang gitu kan. Tas gitu ya. Kalau kayak dulu terus banyak tukang asongan juga kan kalau dulu lewat di tengah kayak lagi gitu. Sempit-sempit gitu kan tiba-tiba dia lewat. Ya. Terus sistem tiketnya yang masih pakai kertas. Dibolongin. Iya. Dan sebenarnya kalau kita lihat di YouTube itu belum terlalu lama loh. Belum terlalu lama dari sekarang. Dia itu mungkin di belum. 2012 masih kayak gitu. Itu bukan hal yang kita ngomongin tahun 90-an, bukan. Itu baru-baru ini. Bayangkan sebegitu berubahnya transportasi kita gitu. Ketika memang, makanya saya itu selalu punya pendapat ketika orang bilang, orang Indonesia itu tidak pernah rapi, tidak bisa kayak Singapura, tidak bisa kayak Jepang. Enggak. Kita itu emang belum karena sistemnya aja. Buktinya orang Indonesia kalau ke Singapura, ke Jepang, tertib-tertib aja. Iya. Kita ini orang yang bisa diatur kok. Sebenarnya. Tapi sistemnya dibikin dulu gitu, yang enak. Buktinya KRL itu kan dulu sebrong situ. Iya. Ternyata bisa kita semua rapi gitu. Jadi menurut saya sih gitu. Asal teman-teman, maksudnya pemangku jabatannya, kitanya semuanya kita bersatu untuk diajak untuk bikin hal yang bagus sih. Saya rasa semua orang mau gitu. Habitnya bisa dibentuk sebenarnya selama sistemnya ada, bagus gitu, rapi gitu ya. Kita tinggal ngikut. Mungkin awal-awal gesekan-gesekan sedikit-sedikit wajar terjadi ya. Kayak inilah Bang, kayak kita masuk tol dulu dari bayar ke kartu. Dulu bayar cash kan? Iya, dulu kan bayar cash. Begitu hari ini kita semua orang harus pakai kartu. Iya. Itu chaos tuh. Kita antri di pintu tol panjang banget. Ternyata orang lagi nggak punya kartu. Akhirnya pada waktu itu pintu tol akhirnya menyediakan kartu juga. Baru lama-kelamaan pelan-pelan. Sekarang udah nggak ada lagi kan. Pintu tol jual kartu udah nggak ada. Akhirnya semua orang sadar ketika jalan mau masuk tol. Oh iya. Kita top up dulu, bawa kartu dulu apa segala macam. Jadi sebenarnya bisa gitu. Ini menarik nih. Jadi artinya ya tinggal pemerintah aja mau atau enggak gitu ya buat bikin ini jadi sesuatu yang worth it buat dinikmati oleh masyarakat gitu kan dengan bikin sistemnya yang bagus, yang rapi. Bikin sistem yang bagus, konsep sistem yang bagus, kemudian kita sosialisasi bareng-bareng gitu ya, dari pemerintah sosialisasi, dari kami yang pengguna juga sosialisasi, kemudian rame-rame kita bersatu padu gitu bareng-bareng. Bisa. Jadi manusianya Om Don. Sama kayak para penghuni apartemen kita kan, mereka menyebut dirinya LRTizen, Bang. Namanya LRTizen. Kalau anak kereta kan angker kayak gitu ya. Angker. Kalau LRTizen tuh memang mereka rata-rata yang beli di kita tuh memang niatnya memang menggunakan transportasi yang ada di lingkungan situ, kayak utamanya LRT atau KRL itu untuk menuju ke tempat-tempat, terutama tempat kerjanya mereka. Nah, kalau dari mungkin pesan dari Bang Abdur untuk para LRTizen yang sudah ikut
kebiasaannya Bang Abdur juga menggunakan transportasi publik. Terus juga sudah tinggal di hunian gitu. Pesannya untuk seluruh LRTizen yang mungkin lagi kerja nanti nonton atau mungkin lagi di transportasi publik untuk mengisi waktunya pulang dari kantor, atau mungkin juga buat teman-teman yang belum dan mau nextnya untuk menggunakan transportasi publik, entah itu jadi angker, LRTizen, atau kalau apapun itu sebutannya ya. Sebutannya apa ya? TJ kali ya, TJ lover kali TJ ya. lover kali ya. Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Ya, mungkin Bang Abdur ada pesan-pesan buat mereka, Bang. Ya, teman-teman, baik yang sudah menggunakan transportasi umum maupun yang belum. Yang pertama, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah ikut menyumbang partisipasinya untuk pembangunan di negara kita ini ya. Dari teman-teman taat pajak dan segala macam itu membantu kita semua untuk membangun negara kita. Lalu kemudian mudah-mudahan dari hal yang sudah dimanfaatkan oleh negara, bikin stasiun yang bagus, pengadaan transportasi yang keren dan segala macam, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga ya kita jadi terpola gitu, jadi bagus gitu. Jadi kalau semua orang, kan kalau demand-nya makin gede, akhirnya supply-nya juga makin banyak. Supply-nya juga makin banyak. Ketika semua orang kita naik transportasi umum, akhirnya pemerintah juga tahu, oh kayaknya kita perlu bangun lagi yang di sini, yang di sini, yang di sini, dan segala macam. Akhirnya kemudian semuanya terintegrasi dengan baik gitu. Tidak hanya di daerah-daerah tertentu, tapi semua kota-kota satelitnya yang di sekitaran Jakarta ini di berbagai dimanapun tempatnya bisa terintegrasi dengan baik gitu sih teman-teman. Jadi semangat terus untuk menggunakan transportasi umum. Oke, luar biasa. Luar biasa pesannya. Sama-sama. Ini pesan dari pengguna langsung ya, gitu ya. Pesan dari pengguna langsung. Pengguna langsung dan calon LRTizen. Calon LRTizen. Harus gini dulu, Pak. Harus gini dulu. Pose. Jangan lupa editor lrtcity.com. Di sini. Udah. Calon LRTizen. Ya, oke. Baik, itu dia teman-teman LRTizen, perbincangan kita dengan Abdur Arsyad, seorang public figure, artis juga gitu ya, yang memang sangat setia menggunakan transportasi publik. Tadi kita juga sudah banyak diskusi, banyak ngobrol juga tentang manfaat dan lain-lainnya, dan juga ajakan dari Bang Abdur juga. Ini jadi sebenarnya konten ini menyasar nggak cuma buat LRTizen juga, tapi juga mungkin buat pemerintah, buat ya siapapun yang berkepentingan juga gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan transportasi publik lebih sering gitu ya, lebih nyaman dan lain-lain. Itu aja podcast kita hari ini. Terima kasih Bang Abdur sudah terima kasih banyak. Sukses turnya. Amin. Sukses turnya, betul. Jangan lupa tiketnya yang belum dapat tiketnya. Nah, di sini beli di mana? Oh, di sini Abdur Arsyad. Oke, iya. Kalau udah bisa beli itu pasti bisa beli lrcity.com. Di sini sekarang di sini. Keren. Iya. Oke, makasih banyak. Sampai jumpa dalam podcast kita berikutnya. Oke.